merasa dihianati usai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan lebih memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bacawa pres, kini langkah politik Partai Demokrat menjadi pertanyaan. Menutup pintu dan enggan CLBK dengan KPP, Demokrat dihadapkan oleh 3 pilihan. Bergabung dengan PDIP dan P3 untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres atau bergabung dengan Gerindra, PAN, dan Golkar untuk mengusung Prabowo Subianto. Pilihan lainnya tentu memilih netral di Pilpres 2024 mendatang seperti sikapnya ketika di tahun 2014 dan 2019 lalu. Menanggapi segala kemungkinan yang akan dijajaki, Demokrat kini digadang-gadang bakal mendekat ke kubu PDIP. Isu ini mencuat usai politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus mengatakan partainya tengah menunggu sikap final dari Demokrat soal peluang pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan bahwa Partai Demokrat bisa merapat ke PDIP pasca Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurutnya, jika Demokrat bersandar ke PDIP, akan ada pertemuan 3 anak muda yang berpotensi mewarnai politik masa depan di Indonesia. Jika bertemu dengan PDIP, artinya bertemunya 3 anak muda dengan posisi yang sangat menentukan untuk mewarnai politik Indonesia masa depan, yakni Puan, Ganjar, dan AHY. Ucapnya ketika dihubungi Forum Keadilan, Kamis 7 September 2023. Sejatinya pertemuan antara Puan Maharani dan AHY telah terjadi pada pertengahan Juli 2023 lalu, bertempat di pelataran hutan Kota Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juni 2023 lalu. Puan menyebut dia dan AHY berbicara mengenai politik dan cara membangun bangsa. Pertemuan ini tentu saja sudah dinanti-nantikan bukan cuma oleh media, oleh kami juga, bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa, ucap Puan. Namun kerjasama politik yang bakal dilakukan oleh Demokrat dan PDIP itu justru dibayangi oleh masa lalu para petinggi kedua partai, SBY dan Megawati. Hampir 2 dekade, pertalian antara kedua elit politik itu mengalami pasang surut. Keduanya pernah akrab ketika sama-sama berada di kabinet gotong royong saat Megawati menjadi pimpinannya dan SBY sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam. Usai Pilpres 2004, keduanya justru merenggang dan saling menghindar. Saat itu SBY tak menuntaskan jabatannya sebagai Menko Polhukam hingga akhir masa kerja kabinet gotong royong. SBY mundur pada 11 Maret 2004, sekitar 2 bulan sebelum pendaftaran peserta Pilpres. 4 bulan setelahnya SBY justru melenggang ke panggung Pilpres 2004 berpasangan dengan Yusuf Kala yang menjadi bagian dari kabinet gotong royong sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan atau Menko Kesra. Lewat Pilpres tersebut, Megawati mau tak mau merelakan kursi RI 1 untuk SBY usai mantan pembantu presiden itu meraih 60,62% suara. Kerenggangan hubungan keduanya pun kian melebar. Menyoal hubungan para elit politik di masa lalu, Ray menyebut kerenggangan hubungan politik antara Megawati dan SBY merupakan masa lalu dan tidak berpengaruh untuk Demokrat dan PDIP dalam menjalin koalisi. SBY dan Mega itu masa lalu, yang penting bagi AHY dan Puan adalah menatap masa depan. Kalau bisa kerjasama, mengapa saling tidak menyapa, ujarnya. Menanggapi kemungkinan adanya kerjasama dan seolah melupakan hubungan masa lalu, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa sikap partai PDIP inklusif dan juga kolaboratif. Yang jelas PDIP adalah partai yang inklusif, kolaboratif, dan transformatif, ucapnya kepada Forum Keadilan Kamis 7 September 2023. Namun ia berpesan untuk tidak berspekulasi lantaran tahu betul partainya tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan yang krusial. Senada dengan PDIP, Demokrat juga masih bungkam soal rencana kerja sama partai politik tersebut. Hal ini diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat Santoso yang berdalih jika partainya belum membicarakan soal arah koalisi usai mundur dari KPP. Namun ia menyambut baik jika adanya pertemuan antara dua partai tersebut. Kalau ada pertemuan seperti itu antara PDIP dan Demokrat, kita sangat bersyukur. Kader Demokrat dan PDIP yang senang akan hal itu. Yang saya yakin juga sebagian rakyat Indonesia juga pasti ikut senang, katanya kepada Forum Keadilan Kamis 7 September 2023. Santoso berpendapat isu pertemuan antara petinggi PDIP dan Demokrat tersebut memang penting untuk dilakukan.
Terlebih lagi, kedua partai politik tersebut memiliki rekam jejak kurang baik di masa lalu. Kalau para pimpinannya berdialog, bersilaturahmi, guyup gitu untuk kepentingan bangsa dan negara, dan itu memang sudah harus dimulai ya agar bisa menjadi teladan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa perbedaan politik itu satu keniscayaan dalam negara demokrasi berpandangan Pancasila ini. Namun silaturahmi, dialog itu tetap diperlukan, dikedepankan agar di bawah ini lebih soft, lebih solid dalam membangun negara, ujarnya.